Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan SKB, gimana ujiannya? Tetap semangat, tetap berusaha, dan juga jangan lupa berdoa dan minta restu kepada orang tua. Karena tanpa mereka, kita ini tidak ada artinya. Jangan kemana-mana, simak terus video kita. Kawan-kawan peserta SKB, dalam video ini kita akan membahas lanjutan dari psikotes papikostik dengan tema radikalisme dan kepribadian yang moderat. Dan untuk ini, kawan-kawan juga sebagai referensi bisa juga membaca buku moderasi beragama yang dikeluarkan oleh Kemenak RI. Oke, langsung saja kawan-kawan, kita akan bahas soalnya satu persatu. Dan juga kita akan mengulas mana jawaban yang paling tepat. Pertanyaan yang pertama. Sekelompok orang ingin menggantikan ideologi negara. Sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, sangat sesuai. Nah, jelas ini adalah pernyataan yang negatif. Kenapa negatif? Karena pernyataan bahwa ada orang yang ingin menggantikan ideologi negara itu adalah pernyataan yang bersifat negatif. Karena jelas ini sangat dilarang. Maka ini adalah pernyataan yang negatif. Nah, ketika kita sudah menyatakan ini adalah pernyataan negatif, maka pilihlah yang paling negatif. Maka hasilnya adalah sangat tidak sesuai. Maka sangat tidak sesuai itulah pernyataan yang paling negatif. Kalau kita ambil tidak sesuai, itu juga bisa juga. Tapi nilainya tentulah lebih rendah jika kita mengambil nilai sangat tidak sesuai. Kemudian pertanyaan yang kedua. Indonesia adalah negara yang menjunjung toleransi. Untuk menjaga persahabatan dan keakraban, seseorang mengikuti perayaan ritual agama orang lain. Sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, sangat sesuai. Nah, kira-kira bagaimana menurut kawan-kawan? Kita mengikuti ritual perayaan ibadah orang lain demi alasan toleransi dan keakraban. Maka ini adalah pernyataan yang negatif. Kenapa? Toleransi bukan berarti kita harus mengikuti perayaan ibadah orang lain. Dan ini kawan-kawan bisa juga lihat dalam buku moderasi beragama. Artinya apa? Bahwa moderasi beragama atau kita bertoleransi kepada orang bukanlah kita mengikuti ajaran ataupun ritual ibadah orang lain atau yang berbeda dengan kita. Maka pernyataan ini adalah negatif. Maka pilihlah yang paling negatif, yaitu sangat tidak sesuai. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian di tengah masyarakat, agama perlu dimoderasi. Sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, sangat sesuai. Nah, apakah demi ketertiban dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat, agama perlu dimoderasi? Ini adalah pernyataan negatif. Kenapa? Agama tidak perlu dimoderasi. Karena konsep-konsep moderasi sudah ada dalam agama. Nah, jadi kalau ada pernyataan yang mengatakan agama perlu dimoderasi, maka pernyataan tersebut adalah negatif. Dan pilihlah yang paling negatif, yaitu sangat tidak sesuai. Kemudian soal yang keempat. Agama dan budaya dapat saling menopang satu sama lain. Sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, sangat sesuai. Nah, apakah agama dan budaya bisa saling menopang satu sama lain? Maka ini adalah pernyataan yang positif. Kenapa? Karena agama dan budaya itu tidaklah harus saling tolak belakangkan. Agama tidaklah dia menghanguskan budaya, dan begitu juga sebaliknya, budaya tidaklah menghancurkan agama.
Namun ada yang mengatakan bahwa budaya itu terkadang tidak sesuai dengan agama. Betul, ada budaya-budaya mungkin tidak selaras dengan agama. Tapi ketidakselarasan itu tidak menyebabkan agama dan budaya ini harus saling kontradiksi. Terlebih lagi, dalam soal ini, pernyataannya itu hanya bersifat umum, bukan kasus per kasus. Dan hal ini juga bisa kawan-kawan lihat di dalam buku yang kita jadikan rujukan, bahwa agama itu adalah saling berkelindan dengan budaya. Karena dia pernyataannya positif, maka pilihlah yang paling positif, yaitu sangat sesuai. Kemudian soal yang kelima. Pemahaman seseorang bisa berbeda satu sama lain. Keragaman pemahaman ini tidak menyebabkan seseorang menyalahkan dan menyesatkan satu sama lain. Sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, sangat sesuai. Nah, ini pernyataan apakah negatif atau positif? Apakah perbedaan satu sama orang lain, apakah perbedaan satu sama lain tidaklah menyebabkan kita menyalahkan dan menyesatkan? Jelas ini adalah pernyataan yang positif. Maka pilihlah paling positif, yaitu sangat sesuai. Pertanyaan berikutnya, nomor 6. Persekusi terhadap orang lain dapat dibenarkan dengan alasan belum adanya keadilan yang dirasakan. Sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, sangat sesuai. Nah, apakah pernyataan kita boleh mempersekusi orang lain karena alasan tidak adanya keadilan? Nah, apakah pernyataan ini dibenarkan atau tidak? Apakah positif atau negatif? Maka jawabannya adalah negatif. Karena bagaimanapun Indonesia sebagai negara hukum, maka tidak dibenarkan adanya sanksi-sanksi hukum di luar aturan-aturan yang sudah diberikan. Sebagai negara hukum, jika terdapat kesalahan-kesalahan, maka itu ada hukumannya, ada sanksinya yang sudah diatur dalam peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Nah, jadi persekusi dengan alasan apapun tidaklah dibenarkan. Karena jika menganut perasaan saja, maka ini akan mengakibatkan kekacauan. Karena kita sebagai negara yang memiliki aturan, sudah memiliki aturan dan aparat-aparat penegaknya. Oleh sebab itu, maka pernyataan seperti ini adalah pernyataan yang negatif. Maka pilihlah paling negatif, yaitu sangat tidak sesuai. Karena kita tidak boleh mempersekusi orang dengan dalih kita merasakan tidak adanya keadilan. Kemudian pertanyaan berikutnya. Separatisme, bom bunuh diri adalah tindakan yang menyimpang dari ideologi Pancasila. Sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, sangat sesuai. Nah, apakah pernyataan bahwa bom bunuh diri, kemudian separatisme, ataupun kekerasan-kekerasan yang lainnya, baik itu atas nama keadilan, ataupun atas nama agama, ataupun atas nama suku dan bangsa, itu merupakan sesuatu yang lari dari pengamalan ideologi Pancasila. Maka pernyataan seperti ini merupakan pernyataan yang positif. Maka pilihlah paling positif, yaitu sangat sesuai. Oke kawan-kawan, untuk kali ini kita cukupin dan kita akan lanjuti dalam video berikutnya. Kawan-kawan tetap semangat, tetap berusaha, terus belajar. Jangan lupa berdoa dan juga jaga kesehatan. Mudah-mudahan kawan-kawan sekalian dapat bergabung sebagai ASN Kemenak. Tetap semangat. Demikian saja dan jangan lupa ikuti terus channel kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.